Mari kita dengarkan saja langsung uraian atau tausiah dari Ustaz Dian Ardiana MPD. Untuk itu kepada Ustaz kami persilakan untuk memberikan penerangannya atau tausiahnya kepada kita semua. Silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpah curahkan rahmat, maghfirah dan hidayah Allah kepada kita sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengupas makna di balik surat Al-Fatihah. Menjadi penting sebab ini suka kita baca minimal kalau mengukur sholat wajib itu 17 kali berarti sehari. Belum ditambah sunatnya. Dan karena Al-Fatihah ini mengandung makna-makna yang sifatnya menyeluruh dari apa yang ada di Quran. Jadi 7 ayat tapi padat makna, sehingga isi Al-Quran itu terwakili di balik Al-Fatihah. Makanya kenapa disebut oleh Nabi Ummul Kitab, Al-Fatihah sebagai induknya Al-Quran. Induk teh lamun diurang mah aya pasar induk. Nah gitu kan. Nah, semua barang di pasar-pasar lain atau di warung-warung itu mau jauh tinu aya di pasar induk, kira-kira gitu. Umun itu begitu. Artinya bahwa kandungan secara umum di dalam Al-Qur'an itu poin-poinnya, inti-intinya ada di Al-Fatihah. Jadi bisa dikatakan kalau kita paham betul surat Al-Fatihah, sebetulnya secara umum kita akan menangkap garis besar isi yang ada di dalam Al-Quran, karena tidak akan jauh dari Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah ini menjadi surat yang sangat istimewa, yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah ini memiliki, ada yang menyebut 9 nama, ada yang menyebut 13 nama, ada yang menyebut 20 nama. Jadi di beberapa kitab tafsir beda-beda versi. Intinya saya ambil 3 nama saja. Pertama, Al-Fatihah disebut Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah tadi disebut Ummul Kitab. Yang ketiga, Al-Fatihah disebut As-Sab'ul Masani. Karena nama ini akan berpengaruh. Pertama, Al-Fatihah disebut Al-Fatihah karena 2 alasan. Karena yaftatihu bihas sholatu bil qiraah. Salat dimulai dengannya di dalam bacaan.
Jadi Fatihatus sholat, pembuka sholat dalam hal bacaan. Itu kenapa disebut Al-Fatihah. Yang kedua adalah yaftatihu bihal mushafu. Mushaf dimulai dengannya, dengan Al-Fatihah. Jadi Al-Quran dari segi dimushafkan itu dimulai dari Fatihah. Makanya disebut Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran. Dari segi diturunkannya memang dimulai dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari segi diturunkannya. Dari segi dimushafkan, kalau kita mulai buka dari kanan itu Al-Fatihah. Itulah kenapa disebut Al-Fatihah. Yang kedua disebut Ummul Kitab tadi, karena dari 114 surat yang ada di Quran itu intinya ada di Fatihah. Intinya ada di Fatihah. Apakah itu masalah akidahnya, ibadahnya, bahkan pembahasan tentang Bani Israel panjang lebar di surat Al-Baqarah. Di Fatihah ayat sebenarnya tentang Yahudi. Pembahasan tentang Nasrani panjang lebar di surat Ali Imran. Di Al-Fatihah ayat. Dan surat-surat lain yang memuat tentang sejarah para nabi itu ada di Al-Fatihah. Cuma poin-poinnya, inti-intinya. Inti tauhid juga ada di Al-Fatihah. Inti Asmaul Husna juga sama. Makanya disebut Ummul Kitab. Nanti kita bahas satu-satu. Yang ketiga, Al-Fatihah disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dikatakan 7 ayat karena apabila kita buka mushaf, kita akan langsung melihat ada Bismillahirrahmanirrahim nomor 1 atau ayat ke-1. Ini menunjukkan bahwa Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Berarti harus dibaca. Terlepas dari perbedaan yang ada, ya terlepas dari perbedaan yang ada, para sahabat memiliki kesimpulan basmalah bagian dari Al-Fatihah dan karenanya harus dibaca itu dari Mushaf Utsmani yang disusun di masa Khalifah Utsman bin Affan, yang bahan penyusunannya dari Mushaf Abu Bakar As-Siddiq. Dari Mushaf Abu Bakar As-Siddiq mah kurang terkenal. Terkenalnya Mushaf Utsmani yang sampai kepada kita. Padahal bahan Mushaf Utsmani itu dari Mushaf Abu Bakar yang dibuat oleh tim yang dipimpin Zaid bin Sabit di masa Abu Bakar. Masa masih banyak para sahabat yang hidup. Masa Utsman pun sama, dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Tidak ada perubahan. Di dalam Al-Fatihah basmalah masuk nomor surat. Maka ini menjadi kesimpulan dari para sahabat, para ulama ahli tafsir, basmalah bagian dari Al-Fatihah. Berbeda dengan basmalah di luar Al-Fatihah. Itu disebut faslus surah, pemisah surat. Makanya kalau kita lihat Al-Baqarah itu tidak masuk nomor basmalahnya. Nomor 1 atau ayat ke-1 pada Al-Baqarah itu adalah Alif Lam Mim. Ayat 1-nya bukan bismillah. Karena bismillahnya sebagai pemisah surat, bukan bagian dari surat. Nah, kalau di Al-Fatihah bismillahnya bagian dari surat. Makanya harus dibaca. Bahkan di dalam kitab Tafsir Ahkam itu dikutip perkataan Imam Syafi'i, yang ketinggalan basmalah saja dalam sholat itu harus diulang, disempurnakan, dianggap belum dapat rakaat. Hal itu karena Al-Fatihah disebut 7 ayat, As-Sab'ul Masani,
tidak disebut Al-Fatihah kalau tidak disebut 7 ayat. Sehingga sampai tidak kebagian saja basmalah. Itu Imam Syafi'i sampai begitu. Sekali lagi terlepas dari perbedaan yang ada. Beda lagi antara dijaharkan atau disirkan, itu tidak masalah. Sama-sama dibaca. Ini bagi yang sama sekali tidak baca basmalah. Karena menganggap Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillah. Nah, masalahnya ini basmalah mau dianggap apa gitu. Sementara para sahabat Mushaf Utsmani ini data dan fakta otentik dari zaman Nabi, dari zaman para sahabat. Saya pikir jangan lagi diperdebatkan kalau status basmalah bagian dari Al-Fatihah. Soal dijaharkan atau disirkan, ya memang di sini cukup ramai juga gitu perdebatannya. Tetapi kalau mau bicara mana yang memang dipandang paling, ya bukan paling kuat, mungkin paling menenangkan hati untuk dipegang, itu yang dijaharkan. Alasannya, pertama, hadis Anas bin Malik di dalam Sahih Bukhari, ada pertanyaan kepada Anas, bagaimana Fatihah Rasul? Jawaban dari Anas bin Malik adalah beliau membaca bismillah dengan dipanjangkan. Jadi kalau dalam tahsin itu ada level lambat. Jadi ada lambat, sedang, cepat. Ada 4 level kalau nggak salah. Kecepatan membaca Quran itu. Nah, kalau untuk baca Al-Fatihah, Nabi itu levelnya lambat. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim itu lambat sekali. Hadis Ummu Salamah mengatakan bahwa Nabi baca Fatihahnya diputus-putus, tidak diwasal. Jadi tidak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, tidak disambung gitu antara 1 dan 2, tapi diputus. Ayat 1 udah. Ayat 2 udah. Artinya berarti terdengar bismillahnya Nabi gitu. Alasan ketiga adalah hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i, Muawiyah pernah mengimami Muhajirin dan Ansor. Tidak terdengar bacaan basmalahnya, tapi baca, cuma disirkan berarti kan. Beliau dalam kapasitas sebagai khalifah. Beres sholat dibetot ku para Muhajirin, mana basmalahnya tadi? Hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i itu dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir. Sejak saat itu Muawiyah kalau ngimaman sholat basmalahnya dijaharkan. Berarti sama pada saat itu juga terjadi perbedaan pendapat, tetapi yang pada akhirnya diamalkan secara terus menerus itu yang dijaharkan basmalahnya. Dan karena waktu Nabi disirkan itu bisa dibilang kasuistis, ada kasus. Ada ejekan dari orang kafir terhadap Nabi. Katanya menyebut Musailamah itu Al-Kadzab. Sedangkan Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu, dikenal dengan nama Rahmanul Yamamah. Dia dikenal dengan Rahman orang Yamamah. Rahmanul Yamamah. Di Al-Fatihah pas dibaca Bismillahirrahmanirrahim tadi aja gitu. Nah, karena kasus itulah Nabi tidak menjaharkan basmalah. Tetapi tidak disebutkan apakah selanjutnya atau tidak gitu. Apakah saat itu saja atau tidak. Yang jelas pada peristiwa yang diriwayatkan Imam Syafi'i, ketika ditegur Muawiyah dalam kapasitas sebagai khalifah menjadi imam tapi tidak dijaharkan basmalah, ditegur berarti selanjutnya dijaharkan. Nah itu diambil dari, atau titiknya diambil dari As-Sab'ul Masani. Al-Fatihah oleh Nabi disebut 7 ayat yang diulang-ulang. Sebenarnya itu juga di Quran. Allah menyebut Al-Fatihah dengan As-Sab'ul Masani, sebetulnya itu juga di Quran gitu. Nah itu tentang nama. Panjang sebetulnya kalau membahas Al-Fatihah, cuma kita inti-intinya saja. Baik, sekarang saya masuk ke makna.
Al-Quran dari 6.000 sekian ayat. Apabila kita buka, itu langsung yang kita lihat adalah Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka daripada Al-Fatihah dan juga pembuka Al-Quran. Dengan kata lain, Allah memulai Al-Qurannya dengan Bismillah. Upami dibuka Al-Quran, pertama ku orang dibaca, ayat pertama kita baca itu adalah Bismillah. Nah, para ahli tafsir mah jadi fikih, jadi kesimpulan. Ketika Allah memulai Al-Qurannya dengan Bismillah, maka adalah seharusnya dan sewajarnya bila kita memulai segala sesuatu dengan Bismillah. Gitu. Makanya di dalam Sahih Al-Bukhari itu ada kesimpulan tentang bab yang berkaitan dengan basmalah dibaca di awal segala aktivitas, baik dalam keadaan suci maupun tidak. Jadi dalam keadaan suci mah berarti wudu lah gitu kan. Kalau tidak ya tidak. Dalil yang diajukan Imam Bukhari dan ini menjadi dalil doa atau bacaan sebelum wudu, yaitu dengan Bismillah. Karena kalau di dalam sebelum salam atau bulughul maram itu pakai hadis la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sah wudu bagi yang tidak membaca basmalah. Tapi teteh hadis dhaif gitu kan. Nah, pendekatan Imam Bukhari itu menggunakan hadis tentang arahan dari Nabi atau nasihat perintah dari Nabi agar ketika suami mendatangi istrinya, idza ata ahadukum imra'atahu, kalau kamu mendatangi istrinya maka bacalah bismillahi Allahumma janibna syaiton dan seterusnya. Fikihnya adalah jika sebelum mendatangi istri saja baca bismillah, pirahku arek wudu teu maca bismillah acan. Sehingga hadis ini disimpan oleh Imam Al-Bukhari di kitab wudu. Sebab ada rek make hadis nu tadi no la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi, doi tidak bisa jadi dalil. Gitu. Kemudian cukup terkenal hadis tentang kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah. Setiap urusan sia-sia apabila tidak diawali dengan basmalah. Ini cukup terkenal. Bahkan saya mendengar juga diceramahkan oleh ustaz-ustaz yang bisa dibilang terkenal juga. Sebenarnya kan itu hadis dhaif. Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya memfonis itu hadis dhaif. Di dalam Subul Salam juga sama, itu hadis dhaif, tidak bisa jadi dalil. Terus yang jadi dalilnya apa? Nah, para ahli tafsir mah yang jadi dalil memulai segala aktivitas dengan basmalah itu karena pas dalam penyusunan mushaf. Ketika kita buka Al-Quran langsung bismillah. Ini menjadi dalil bahwa tadi Allah saja memulai Qurannya dengan bismillah, maka seharusnya sewajarnya jika kita memulai aktivitas juga dengan bismillah. Kemudian telaah dari ahli i'rab. Jadi kalau tafsir itu ada ilmu qiraatnya, ada ilmu i'rabnya, ilmu balaghahnya dan sebagainya. Kalau telaah dari ahli i'rab Quran, ba pada bismillah itu disebut ba lil isti'anah, untuk menunjukkan makna meminta tolong. Dicirikan pada bismillah ini tidak ada alif. Bismi, ba langsung ketemu sin dan mim, bismi. Berbeda dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau di Iqra bismi rabbika, bismi itu ada alif. Cek saja.
Tapi kalau di bismillah tidak ada alif. Untuk menegaskan bahwa ba pada bismillah lil isti'anah, untuk menunjukkan makna meminta tolong. Artinya berarti seseorang ketika membaca bismillah sebelum sesuatu, sebelum aktivitas, pada saat itu dia meminta tolong kepada Allah, agar dalam aktivitasnya selalu dalam perlindungan Allah, agar nanti hasilnya diberkahi oleh Allah. Makanya dimulai dengan bismillah. Abtadi'u bi bismillah. Saya memulai dengan meminta tolong dengan asma Allah. Itu bismillah. Nah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim pada bismillahirrahmanirrahim dalam segi makna atau akar kata sama dari kata rahmatun, kasih sayang. Bedanya adalah Ar-Rahman kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk, entah beriman atau tidak beriman, entah manusia atau bukan manusia, semua mendapatkan Ar-Rahman, kasih sayang dari Allah, Ar-Rahmannya Allah. Imam Ibnu Katsir mendalili hal tersebut dengan ayat Ar-Rahman alal arsis tawa. Allah menyebut dirinya Ar-Rahman, istiwa di atas ars, dan ini meliputi seluruh makhluk. Untuk Ar-Rahim sama maknanya kasih sayang, tetapi khusus untuk orang beriman. Jadi Ar-Rahim Allah tidak diberikan kepada orang tidak beriman. Ar-Rahim Allah juga tidak diberikan kepada selain manusia, hanya untuk orang beriman saja. Dalil yang diajukan Ibnu Katsir adalah pada ayat wa kana bil mu'minina rahimah. Allah rahim terhadap orang beriman, tidak menggunakan yang lain. Jadi orang beriman mah dapat rahman Allah, dapat rahim Allah. Orang tidak beriman dapat rahman Allah tapi tidak dapat rahim Allah. Kalau mau lebih disederhanakan lagi, orang beriman itu diberi dan disayangi. Orang tidak beriman diberi tapi tidak disayangi. Jadi kalau ada orang kafir, orang munafik, kemudian dia bisnisnya lebih maju, lebih kaya dan sebagainya, diberi tapi tidak disayangi. Jadi rek nepika lupa terhadap Allah, lupa terhadap Tuhan, tidak mau ibadah dan sebagainya, sabodoh teuing. Makanya ada istilah istidraj, panyungkun. Panyungkun pada kali itu nage nyelakakeun, sama seperti umpan untuk hewan. Hewan diberi umpan, diberi makanan, tapi keur dibencit gitu untuk dibinasakan. Itulah pemberian dari Allah buat orang kafir atau orang munafik. Makanya ada ayat yang menasehati kita, gak usah ulah serap gitu. Jangan silau dengan apa yang Allah beri untuk orang kafir, orang munafik. Dan dengan begitu malah semakin jauh. Jadi kalau orang beriman kemudian mungkin mengalami kesulitan karena diberi sambil disayangi. Ulah nepika kajadianana siga saklabah. Hari keripuh mah daek salat berjamaah rajin. Nah, hari barang didoakeun ku Nabi, dibere modal ku Nabi, doma teh dua. Jelas we teu aya deui berjamaah. Nah, pika dipenta zakat kitu, mere zakat kitu teh. Sampai Nabi tidak mau lagi menerima zakat dari saklabah. Begitu pula setelah Nabi tidak ada, Abu Bakar dan sahabat lain tidak mau juga menerima zakat dari saklabah. Panjari hati itu bisa dibersihkan dan tidak ada yang mau menerima. Dari tos gitu badai kumaha, numpuknya kotoran harta itu. Barang dihisap teh berat atuh Pak. Itu teguran. Dan jadi catatan gitu bahwa itulah Rahman Rahim itu. Diberi sambil disayangi. Jadi kalau kita kemudian
rasanya belum dikabulkan doa dan harapan kita. Padahal kurang kumaha ikhtiar, kurang kumaha tahajud, kurang kumaha ngadoa. Mohon dah diukur, ditakar, diperhatikan oge dampak daripada pemberian itu. Adik-adik itu malah jadi unggah adat, jadi OKB. Orang kaya baru, unggah adatnya jadi berubah sifatnya. Justru malaikat usul kepada Allah, jangan diberi apa yang diminta. Kerbetah dina ibadah gitu tah. Asing husnudon ke Allah di dinya. Itu Rahman Rahim. Toh ada geuning barang tuang, anak pemajikan geuning hariruk tah kitu dapur teh oleh ngebul gitu tah. Tapi kadang kita karena mungkin ada doa yang kita minta tapi rasanya belum dikabulkan, tiba-tiba seperti tidak diberi nikmat atau bagaimana gitu perasaannya itu. Padahal di situ bagi orang beriman itu ada Rahman, ada Rahim, ada diberi juga ada disayangi. Nah, waktu iman sekalian, jadi bagi orang beriman khususnya sebetulnya jangan khawatir. Dia akan selalu mendapati Allah bersifat Rahman Rahim. Karena belum apa-apa Allah akan mendahulukan Rahman Rahimnya, seperti halnya di dalam Qur'annya. Dari 99 Asmaul Husna didahulukan di dalam Qur'annya sifat Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada ayat jangan berputus asa dari rahmat Allah. Belum lagi nanti diulang pada ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kenapa mesti Ar-Rahmanirrahim deui gitu tah? Pan sifat Allah teh banyak. Sifat Allah itu banyak, ada 99. Tapi kenapa bisa Ar-Rahman Ar-Rahim lagi? Nah, para ahli tafsir mengatakan karena Allah dalam kapasitasnya sebagai Rabbul Alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan seluruh alam, Tuhan yang mengatur seluruh alam, itu selalu diliputi oleh sifat Rahman dan Rahim. Lamun dina pikiran orang mah dibungkus gitu kan. Dalam mengurus alam semesta, mengurus manusia, mengurus apapun yang ada di langit dan di bumi, Allah selalu mendahulukan dan diliputi dengan sifat Rahman Rahim. Jadi mun aya kana nu hariwang ku urusan rizki, urusan itu ieu mah wah kacida. Ya mohon maaf tidak bermaksud untuk membahasnya. Cuma termasuk dalam urusan masalah kenegaraan, kebangsaan, politik dan sebagainya. Sebenarnya mah tong hariwang. Karena Allah dalam mengatur seluruh alam ini selalu mendahulukan sifat Rahman Rahimnya dan diliputi oleh sifat Rahman Rahimnya. Jadi naon harus jadi kahariwang orang sebenarnya. Kan tugas orang masuk ke ikhtiarnya. Seburuk-buruknya yang dialami, penjajahan yang dialami Bani Israel sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Itu tetap ditulunganku Allah. Padahal seburuk-buruknya karakter Bani Israel. Rek teu buruk kumaha disalamatkeun ti Firaun, bukannya bersyukur malah menyembah anak sapi. Diselamatkan ku Allah dari padang tih 40 tahun, masuk bisa ke Palestina, disuruh sujud kalahkah nyeleneh dengan ucapan yang tidak pantas, perbuatan yang tidak pantas. Tapi tetapnya dibikanya aku Allah. Kata dijajah deui ku Jalut, diselamatkan deui ku Allah, dikirim Talut. Diangkat Talut sebagai pemimpin yang kemudian membebaskan mereka dari penjajahan. Urang mah cara naon sebenarnya? Tidak mengalami seperti halnya dulu Bani Israil disembelih semua anak laki-lakinya. Tapi tetap selalu ada pertolongan Allah dalam kondisi apapun. Nah ini Rahman Rahim, ayat ke-1, ayat ke-3. Di tengahnya ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
yang mengatur seluruh alam, yang mencipta seluruh alam, yang selalu mendahulukan dan diliputi oleh sifat Rahman Rahimnya. Nah, tapi hati-hati. Nanti pada saat masuk ayat keempat, kita akan berhadapan dengan kemahaadilan Allah. Jadi ada sifat Rahman Rahim. Apa yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita, dirahman, dirahim, diberi, disayangi, dan sebagainya. Hati-hati pada ayat keempat, kita akan berhadapan dengan kemahaadilan Allah. Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Ini akan digunakan sifat adil, maha adil. Bagaimana sifat kemahaadilan itu? Sifat kemahaadilan itu adalah menghukum atau membalas sesuai perbuatannya. Membalas sesuai perbuatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin la dzarratin khairan yara. Kebaikan sekecil apapun dibalas. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Keburukan sekecil apapun dibalas. Malik Yaumiddin. Kenapa kiamat pada ayat ini disebut Yaumiddin? Jadi kan penamaan kiamat itu ada beberapa nama. Ada disebut kiamat itu sendiri, karena orang pada saat itu kiam, dibangkitkan. Ada juga disebut yaumul ba'ts. Ba'ts itu sama, artinya dibangkitkan. Ada juga disebut yaumus sa'ah, karena kiamat itu terjadinya sesaat, sa'ah itu cepat. Ada juga disebut akhirat, itu yang terkenal. Tapi menariknya pada surat Al-Fatihah, akhirat atau kiamat disebut dengan ad-din. Ad-din itu diartikan pembalasan. Kama tadinu tudanu. Seperti apa kamu berbuat, begitu kamu akan dibalas. Ad-din itu begitu mana. Jadi yang paling mengerikan daripada kehidupan nanti di akhirat itu adalah hari saat kita akan dihisab, dibalas segala perbuatan kita. Itu sebetulnya yang paling mengerikan. Rekta mengerikan kumaha, keburukan sekecil apapun dibalas. Terus siapa kalau begitu yang bisa selamat dari pembalasan Allah jika keburukan sekecil apapun dibalas? Sedangkan manusia tidak ada satupun yang lepas dari kesalahan, kekurangan, atau dosa. Berusaha anu bisa lepas dari pembalasan Allah. Nah, sahabat saat itu bertanya pertanyaan itu kepada Nabi. Takut Nabi tidak dijawab. Kamu sakit. Begitulah cara Allah menghapus dosa-dosamu. Kami bingung, kamu sedih. Begitulah cara Allah menghapus dosa-dosamu. Jadi supaya selesai urusan antara kita dengan Allah, tidak sampai dibawa di akhirat, terhapus apakah dengan ibadah, terhapus apakah dengan musibah. Sehingga pada saat berhadapan dengan Allah itu sudah selesai. Dengan ibadah atau dengan musibah yang dialami. Kecuali kalau itu urusannya dengan manusia. Ya tinggal diselesaikan dengan manusia berarti. Makanya bagus kalau di kita ada orang yang sakit atau repot, itu suka ingin ketemu si anu gitu. Atau keluarganya mungkin menyampaikan, ya mohon maaf, almarhum barangkali ada kesalahan. Ya itu biar mayit ini tidak ada beban nanti di akhirat. Kalau dengan Allah selesai, ya aman. Tapi kalau dengan manusia belum selesai, ya nggak bisa diselesaikan. Ada hutang kedoliman kah? Hutang materi kah? Hutang janji kah? Itu hanya bisa diselesaikan dengan sesama manusia. Jadi Malik Yaumiddin ini kalau itu urusannya dengan Allah,
asal ketol ibadah, sabar ketika musibah, maka pada saat kita dihadapkan kepada Allah Malik Yaumiddin pada hari Allah menjadi yang menguasai, yang merajai di hari pembalasan, itu aman. Kalau cukup bekal dengan ibadah atau sabar ketika musibah. Apalagi rajin bersyukur dari rahmat yang Allah berikan dalam bentuk mungkin keluarga, sakinah, mawaddah warahmah, rizki, jabatan dan sebagainya. Maka pada saat Malik Yaumiddin dah aman. Tidak akan banyak yang perlu dikhawatirkan. Tetapi tetap harus diikhtiarkan. Makanya setelah Malik Yaumiddin kita berikrar, ayat kelimanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tah pami hoyong aman pada saat hari pembalasan nyata. Utamakan keikhlasan di dalam ibadah. Iyyaka na'budu. Kalaupun kita ibadah tetapi tidak ikhlas, tidak hanya kepada Allah, tidak diterima, tidak ada nilai, tidak bisa menghapus dosa dan kesalahan. Karena tidak iyyaka na'budu, tidak hanya kepadamu. Kajian bager 5 tahun sekali upamana misalkan. Eta ge can diliput pamana misalkan. Mau diterima yakin. Karena sudah bukan iyyaka na'budu. Ada unsur lain. Jadi bertauhid itu tidak cukup sekedar menuhankan Allah, tetapi harus menuhankan Allah dalam beribadah dan hanya untuk kepadanya, tidak untuk kepada yang lain, baru dikatakan bertauhid. Ulah ngaku bertauhid tapi ibadah ente. Jadi inti tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah kita, menghanyakan kepada Allah dalam ibadah kita. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, menghanyakan kepada Allah dalam kita meminta tolong. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ada yang menarik di balik kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta tolong. Ada 2 makna. Pertama, karena meminta tolong pada konteks iyyaka nasta'in secara khusus berkaitan dengan agar kita diberi pertolongan oleh Allah untuk menjadi hamba Allah ahli ibadah. Karena setan akan selalu mengganggu kita di jalan kita untuk ibadah kepada Allah. Makanya ada hadis, kalau adzan, setan itu lari sejauh suara adzan tidak terdengar. Selesai adzan balik di ke masjid. Itu hadis bab sujud sahwi. Ketika qomat, lari deui setan sejauh suara qomat tidak terdengar. Beres qomat balik deui ke masjid. Barang kita takbiratul ihram, setan akan uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Brai weh segala ingat. Tapi karena duit nu tadi napoho jadi ingat pas ke salat mah. Ku setan tadi ingat kenana. Karena dia ingin agar kualitas ibadah kita ambruk. Dia maunya menghalangi kita ibadah, tapi ternyata kita tidak bisa dihalangi untuk ibadah. Maka targetnya adalah dirusak ibadahnya. Uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Tah di dieu minta tulung ke Allah teh. Matak aya doana di dalam Bulughul Maram, doa ini disimpan setelah wirid. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk memperbagus ibadah kepadamu. Minta tolong ke Allah. Sebab lamun teu ditulungan ku Allah, terus orang teh diganggu ku setan, mun teu jadi ibadah, dirusak kualitas ibadahna. Mun teu dirusak pada saat selesai, pada saat dilaksanakan, anu tadi ingat itu, ingat ieu, nepi ka poho antara 3 jeung 4 sujud sahwi cek Nabi teh. Atawa dirusakna setelahnya.
beres sholat teh jol hoyong posting, pemana di Facebook, di WA, alhamdulillah tos sholat ya Allah misalkan. Naon maksudnya pakai kudu posting? Kayak kamu jadi rusak atau si mana? Jadi akan terus berusaha. Bagaimana caranya agar manusia ini tidak ada bekal setelah kematiannya ini? Kalau tidak bisa digagalkan, dirusak ibadahnya. Setan dah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada prinsipnya kita meminta tolong agar kita benar-benar menjadi ahli ibadah pada saat kita iyyaka na'budu. Makna kedua adalah kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka seharusnya sewajarnya ibadah heula bener. Iyyaka na'budu heula baru iyyaka nasta'in. Jadi ulah nepi ka, ya Allah, kalau Engkau berikan aku rezeki nanti aku akan rajin ibadah. Itu bukan begitu. Ibadah heula bener. Ibadah heula bener. Lalu kita minta tolong sok ngadoa. Karena ibadah itu taqarrub ila Allah. Ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah. Pan ari geus deukeut mah tinggal ngaharewos ada. Ari geus deukeut mah tinggal ngaharewos. Kepada orang dekat mah teu kudu susah-susah. Mun ring satu maring satu kitu tah. Pan ari geus deukeut mah gampang. Nah ini bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Ari geus deukeut mah urang minta tulung ka Allah. Moal mungkin nepi ka ditolak ku Allah. Ibadah heula bener. Baru minta tolong. Filosofinya begitu. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian kita masuk pada hal yang paling penting dari segala hal. Sebab bisa jadi ibadah kita walaupun sudah bertauhid bisa jadi diterima, tapi bisa jadi gagal apabila salah jalan. Apabila dicabut hidayah kita. Sebab kan ibadah ini harus terus dilaksanakan sampai pada saat ajal tiba kudu tetap dinakayaan jadi ahli ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Ulah nepika mendekati kematian kalahka lasut. Mungkin kendor dina ibadah, bahkan ada yang sampai keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Ini kenapa di ayat ke-6 ihdinas siratal mustaqim. Meminta hidayah kepada Allah. Ihdina, berilah kami hidayah. Sebenarnya kita meminta sesuatu yang sudah kita miliki. Da moal salat ari teu dibere hidayah ku Allah mah. Orang bisa salat teh karena diberi hidayah. Makanya kata Nabi, laula hidayah, kalau bukan karena hidayah, masumna wa masallaina, kita tidak akan saum, tidak akan salat. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah gitu kan. Kita tidak akan dapat hidayah kalau Allah tidak memberinya. Moal salat, moal saum lamun Allah teu memberi hidayah. Sekarang orang yang salat masih juga meminta hidayah. Ihdina. Minimal kan 17 kali kalau ngukur salat wajib. Belum salat sunatna. Kunaon nepi ka kitu? Sebab akan selalu ada pertarungan di dalam batin kita. Pertarungan antara fujuraha wa taqwaha. Jalan keburukan dan jalan takwanya. Akan selalu ada pertarungan dalam batin kita. Belum akan selalu setan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Terus nama yuwaswisu fi sudurin nas. Belum lagi akan selalu ada pihak-pihak yang menginginkan kita mengikuti agama mereka, ajaran mereka.
walan tardau ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi dari internal kita, dari eksternal kita, ini akan terus ada pihak-pihak yang membuat bagaimana kita apakah keluar dari Islam atau jauh dari Islam, ataukah tidak ibadah atau rusak ibadahnya. Mending kalau tidak ada dari internal juga ada. Jalan-jalan yang merusak kita itu banyak, kata Nabi ada 72 dari 73. Umat Islam akan menjadi 73. Satu yang akan selamat, firqah najiyah. 72. Jadi sar majung setan, belum potensi dalam diri kita ada fujuroha wa taqwaha, jalan baik jalan buruk. Belum lagi tadi Yahudi Nasrani dari luar. Belum lagi dari internal umat Islam ada 72 golongan. Urang rek muntang ka saha sok supaya pakeuh dina akidah ieu. Sedangkan Yahudi disebut ada pecah 71, Nasrani pecah 72, Islam pecah 73. Berarti sebenarnya antara jalan Allah dengan jalan lain itu satu berhadapan dengan 72 dari dalam dan 71 plus 72 dari luar. Sok pada kasah minta tulung lamun sanes ka Allah. Kalau tidak minta dikuatkan kepada Allah, rek kuat kumaha urang? Ihdinas siratal mustaqim. Karena hanya jalan itu yang benar. Wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu. Dan bahwa inilah jalanku yang lurus, ikutilah satu jalan itu. Jadi hu dalam bahasa Arab itu kata tunggal, mufrad. Ini menunjukkan jalan Allah, jalan kebenaran cuma satu. Fattabi'uhu wala tattabi'u subula. Jangan mengikuti as-subula. Subula jamak dari sabil. Subula itu banyak jalan. Jangan mengikuti jalan-jalan lain di luar jalan Allah. Jalan Allah mah mung hiji. Di luar jalan Allah itu banyak. Tak banyak itu tadi 72 internal umat Islam, 71 plus 72 di luar umat Islam. Ajaran 72 teh contoh misalkan Syiah, itu anakan deui aya 70 tilu. Timimiti Syiah Isna As'ariyah di Iran. Ada Syiah Nusairiyah di Suriah, ada Syiah Houthi di Yaman, banyak. Belum lagi Syiah Zaidiyah di Mekah. Hiji wae anakan deui 70 tilu dari 72 tadi teh. Kabayang. Kalau kita tidak terus-terusan ikhtiar dengan doa kita, dengan mengikuti kajian, dengan amal soleh kita, nauzubillah min dzalik, kalau berubah di akhir kehidupan itu. Da anu gembong Syiah di Indonesia terus meninggal sih ayeuna namanya. Da tadi nama Ahlus Sunnah itu. Bahkan wajina ke kadinya ka Pajagalan, ka Ustaz Abdurrahman. Manawi aya nu terang Jaludin Rahmat. Ngajina teh ka Pajagalan betul. Tiap minggu teh. Dipakai di masjid-masjid Persis bahkan sebagai penceramah. Bahkan kata guru saya almarhum Ustaz Usman, beliau itu kadar Muhammadiyah yang dipersiapkan jadi ulamanya. Belum sekali dua kali diskusi dengan ulama Iran, jadi Syiah, jadi pemimpinnya dan banyak pengikutnya di Indonesia. Banyak pengikutnya dan bahkan sudah bikin karya buku-buku dan sebagainya. Rukun iman pan jadi 5 karena tidak meyakini iman kepada qada dan qadar. Rukun Islamnya jadi 10 karena ditambahan kan 5 teh berarti urang mah nepi ka haji nya. Kanu ka genep teh humus teh jadi 20% penghasilan diberikan kepada pemimpinnya. Jihad
tawala, tabaro, amal soleh. Ditambahan serang 5 itu jadi rukun Islam. Aya dina buku resmina. Bahkan sudah masuk pada amar putusan atas terdakwa Tajul Muluk ulama Syiah di Sampang yang divonis 4 tahun oleh Mahkamah Agung setelah kasasi. Nah tadi nama ke pengadilan negeri mung 2 tahun, banding ke pengadilan tinggi jadi 4 tahun, kasasi ditetapkan tetap 4 tahun. Di antara barang buktina, alat buktina, buku dan ajaran dia yang mengajarkan rukun iman ayat 5, rukun Islam ayat 10. Tak buku nanti 3 raconong teteh. YT daerah Bojongloa Kidulnya. Nah, kalau tidak salah nih, saya lupa lagi tuh duka Bojongloa Kidul, duka Bojongloa Kaler. Bahkan ada yang tadinya mau balikot gitu, sakeluarga ngiring sami ke Syiah. Padahal mau balikot, ustadah teh. Itu disampaikan oleh Ustadz Iman, kalau sekarang itu ketua PW. Waktu saya mengadakan acara langsung di Kiara Condong, Abdi masih ketua PD Pemuda waktu itu di Kota Bandung. Itu disampaikan secara terbuka. Ini menunjukkan ya kita butuh hidayah dari Allah. Terus kita butuh. Minta dan minta terus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Makanya tidak ada waw pada ayat ke-7. Nah, ahli balaghah, ahli tafsir mengatakan ini namanya badal mubadal minhu. Jadi bayan penjelasan bahwa siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri kenikmatan kepada mereka. Siapa itu? Nah, di surat An-Nisa 69, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang siddiq, jalannya orang-orang yang syahid, dan jalannya orang-orang yang soleh. Jalan inilah yang harus kita tempuh. Atau secara makna umum kata Ibnu Katsir, jalannya orang yang berilmu dan beramal. Makna umumnya. Ghairil maghdubi alaihim. Ini oleh Ibnu Katsir diartikan ini tentang Yahudi. Karena yang mendapatkan maghdub faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka mendapatkan ghadabin ala ghadab. Itu Yahudi. Murka dari Allah, marah di atas marah. Maghdubi alaihim itu Yahudi. Bukan jalannya Yahudi. Dan yang kedua wadolin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, Ibnu Katsir dolin ini adalah Nasrani. Atau secara makna umum, kalau Yahudi itu berilmu tidak beramal, kalau adolin itu beramal tidak berilmu, secara makna umumnya. Nah itu ihwati iman. Jadi di dalam Al-Fatihah ini sudah lebih dari cukup apa yang kita butuhkan di dalam beragama, di dalam kehidupan. Sebenarnya masih panjang ya, umpamanya dibahas, apalagi di titik 3 hal yang tadi, siratal ladzina an'amta alaihim, al-maghdub dan ad-dhalin. Karena ini berkaitan dengan sejarah umat manusia, terutama dari era Romawi sampai kerutuhan kehilapan Utsmani. Tidak lepas dari ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah. Apakah Nasrani, apakah Islam, apakah Yahudi, selalu 3 besar ini yang akan memimpin umat manusia. Tak ya nama kerbagian Yahudi ini. Hari dulu perang salib, tak ya nama kerbagian Yahudi memang itu. Walaupun melalui tangan Amerika atau siapa, kerbagian mana, walaupun akhirnya tetap akan berhadapan dengan umat Islam. Sebelum terjadinya kiamat, la taqumus saatu, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqatilal muslimun al yahuda, sampai kaum muslimin berperang dengan Yahudi. Jadi bakal lama perang salib umat Islam dengan Nasrani, dan itu panjang. Kalau nggak salah sudah kita bahas waktu pembahasan ayat kemerdekaan. Akhir nama Yahudi sareng umat Islam dimenangkan oleh umat Islam. Tapi memang tidak keluar dari yang disampaikan pada ayat ke-7, perjalanan umat manusia.
Wabil khusus dari zaman Nabi Muhammad sampai ya sekarang gitu. Nah itu ikhwatul iman yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita agar kita selalu berada di jalan Allah, jalan siratal mustaqim. Sekian, maka diuihkeun ka moderator. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Barangkali ada satu atau dua pertanyaan